Batu itu, benda mati, benda padat yang tidak punya kehendak, tidak bisa bergerak sendiri. Tapi, benarkah begitu? Tunggu dulu. Karena ada sebuah kisah luar biasa tentang batu yang bergerak atas perintah Sang Pencipta. Ini adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Ilyas. Pada masa itu, beliau diutus kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas dengan gigih mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Namun, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Bahkan, raja pada zaman itu, Ahab dan istrinya, Izebel, menjadi musuh bebuyutan Nabi Ilyas. Mereka mengerahkan segala cara untuk menangkap dan mencelakai beliau. Suatu ketika, Nabi Ilyas sedang dalam kejaran pasukan raja. Beliau melarikan diri, mencari perlindungan di antara perbukitan dan gurun yang tandus. Pasukan itu semakin dekat. Suara derap langkah kuda dan teriakan mereka terdengar semakin jelas. Situasinya benar-benar genting. Nabi Ilyas terus berlari, hingga sampai di sebuah jalan sempit yang diapit oleh tebing-tebing tinggi. Di belakangnya, pasukan musuh sudah hampir menyusul. Di tengah keputusasaan itu, Nabi Ilyas memanjatkan doa, memohon pertolongan kepada Allah. Dan di saat itulah, keajaiban terjadi. Tepat di hadapan pasukan yang mengejar, sebuah batu raksasa yang tadinya diam kokoh di sisi tebing, tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Batu itu bergerak melintasi jalan sempit itu, lalu berhenti tepat di tengah-tengah, menutup akses sepenuhnya. Pasukan raja terkejut, kuda-kuda mereka meringkik ketakutan. Jalan yang tadinya bisa mereka lewati, kini terhalang oleh sebuah benteng batu yang mustahil untuk dipindahkan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Sebuah benda mati, sebuah batu, bisa hidup dan bergerak untuk melindungi hambanya yang saleh. Pasukan itu akhirnya menyerah dan kembali dengan tangan hampa, sementara Nabi Ilyas selamat. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Jika batu, gunung, dan seluruh isi bumi ini tunduk dan patuh pada perintah Tuhannya, lalu mengapa kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, terkadang masih merasa sombong dan enggan untuk bersujud kepadanya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.